Bayangkan kamu lagi asyik santai di pinggir pantai, menikmati angin sepoi-sepoi dan es kelapa muda. Tapi tiba-tiba di depan mata kamu muncul sesosok makhluk raksasa berwarna perak metalik dengan sirip merah menyala yang panjangnya bisa mencapai 10 meter. Alih-alih merasa kagum, orang-orang tua di sekitar kamu justru mulai berbisik ketakutan. Bahkan ada yang buru-buru mengungsi, karena mereka yakin naga laut ini adalah kurir pembawa pesan bahwa kiamat kecil atau bencana besar akan segera datang. Inilah Oarfish, sang penghuni kegelapan abadi. Di Indonesia dan banyak negara Asia lainnya, kita sering mendengar mitos bahwa alam punya cara sendiri untuk memberitahu manusia kalau bumi sedang tidak baik-baik saja. Oarfish ini ibarat alarm biologis yang sudah dipercayai selama berabad-abad, terutama di Jepang, di mana mereka menyebut ikan ini sebagai Ryugu no Tsukai, utusan dari istana Dewa Laut. Secara fisik, Oarfish itu nggak punya sisik. Kulitnya dilapisi oleh zat yang namanya guanin, yang bikin tubuhnya mengkilap seperti cermin atau logam merkuri. Kalau dia kena cahaya sedikit saja, pantulannya bakal bikin mata kamu silau. Ikan ini juga nggak punya gigi yang tajam, dia cuma makan plankton dan krill kecil. Tapi yang bikin ngeri adalah panjangnya. Bayangkan, sebuah pita raksasa atau kabel listrik bawah laut yang bisa tumbuh sampai 11 meter. Di dunia perairan, dia adalah ikan bertulang sejati terpanjang di planet ini. Dia berenang dengan cara yang unik, yaitu berdiri tegak secara vertikal di dalam air. Kenapa kemunculannya dianggap sebagai pertanda bencana? Kita harus mundur ke tahun 2011, sesaat sebelum gempa dahsyat dan tsunami Tohoku menghantam Jepang. Dalam kurun waktu 1 tahun sebelum kejadian mengerikan itu, sekitar 20 ekor oarfish dilaporkan terdampar di pantai-pantai Jepang. Logikanya begini, kita semua tahu kalau oarfish itu tinggal di zona mesopelagik, atau yang sering kita sebut sebagai zona senja. Itu adalah area di kedalaman 200 sampai 1000 meter. Di sana tekanannya sangat tinggi, airnya dingin luar biasa, dan cahayanya hampir nggak ada. Para ilmuwan menduga bahwa ikan laut dalam sangat sensitif terhadap perubahan kimiawi di dalam air. Ketika lempeng tektonik di bawah laut mulai bergeser, sebuah proses yang memicu gempa bumi, tekanan itu melepaskan gas hidrogen peroksida atau ion-ion bermuatan listrik ke air. Bagi ikan yang punya sistem syaraf sensitif seperti oarfish, perubahan ini rasanya mungkin seperti kita yang tiba-tiba mencium bau gas bocor di dalam kamar yang tertutup rapat. Mereka merasa nggak nyaman, keracunan, atau bahkan panik, sehingga mereka lari ke permukaan air yang lebih dangkal. Analogi yang paling gampang. Bayangkan kamu tinggal di lantai paling bawah sebuah gedung apartemen 100 lantai. Tiba-tiba, fondasi gedung itu retak dan mulai mengeluarkan asap kimia. Hal pertama yang akan kamu lakukan adalah lari ke balkon atau naik ke atap untuk bisa bernafas, kan? Dampak dari munculnya oarfish di media sosial seringkali menimbulkan kepanikan massal. Di Indonesia, beberapa kali oarfish ditemukan oleh nelayan, seperti di perairan Selayar. Setiap kali foto ikan ini diunggah, kolom komentar pasti penuh dengan doa dan ketakutan akan adanya gempa susulan. Tapi tunggu dulu, ada juga sisi menarik lainnya. Nggak semua oarfish yang muncul itu berakhir dengan bencana. Kadang-kadang mereka naik ke permukaan hanya karena mereka sedang sakit, terluka, atau terbawa arus laut yang sangat kuat yang mereka nggak bisa lawan. Pelaut-pelaut zaman dulu sering bercerita tentang naga laut atau ular laut raksasa yang panjangnya nggak masuk akal. Kemungkinan besar, apa yang mereka lihat adalah oarfish ini. Bayangkan betapa takutnya orang zaman dulu melihat makhluk sepanjang bus sekolah meliuk-liuk di samping kapal mereka. Laut dalam adalah perbatasan terakhir di bumi yang masih sangat sedikit kita ketahui. Kita lebih tahu banyak tentang permukaan bulan daripada tentang apa yang ada di dasar palung laut kita sendiri. Inilah yang membuat misteri oarfish tetap hidup sebagai jembatan dua dunia. Jadi, kalau besok kamu jalan-jalan di pantai dan melihat pita perak raksasa ini, mungkin sudah saatnya kamu cek tas siaga bencanamu hanya untuk berjaga-jaga. Karena di dunia ini, seringkali kenyataan jauh lebih aneh dan lebih menyeramkan daripada sekadar mitos atau cerita fiksi.